Ragnar Oratmangun akui lebih nyaman di Belanda ketimbang di Indonesia. Pertama kali dipanggil ke skuad Garuda, Made Tito sangat penasaran jajal Vietnam hingga Thailand. Punya kualitas kelas wahid, klub Jerman makin bernafsu buru bintang timnas Indonesia. Timnas makin mendunia, legenda Liga Inggris keciduk pantau Marcelino Ferdinand. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Di mana Indonesia ingin ranking 50 dunia di tahun 2045. Kegilaan fans timnas Indonesia terhadap sepak bola nampaknya membuat beberapa pemain, khususnya pemain timnas Indonesia, merasa tak nyaman. Hal ini pun salah satunya dirasakan oleh penyerang skuad Garuda Ragnar Oratmangun. Ya, Ragnar mengakui dirinya lebih suka kehidupan di Belanda atau Belgia ketimbang di Indonesia dalam aspek menjalani keseharian di luar sepak bola. Hal itu disampaikan Ragnar Oratmangun kepada salah satu media asal Belanda. Menurut penyerang FC Dender itu, masyarakat Indonesia begitu tergila-gila terhadap sepak bola. Bagi dirinya sebagai pemain timnas Indonesia, hal itu pun dianggap positif karena bisa memberi energi lebih saat bertanding. Namun, saat membicarakan kehidupan di luar lapangan, Ragnar Oratmangun menjelaskan bahwa situasinya lebih tenang di Belgia dan Belanda. Bukan tanpa sebab, Ragnar dan para pemain keturunan Indonesia berstatus bak bintang saat berada di tanah air. Hal itu pun membuat mereka tidak bisa leluasa saat menjalani keseharian di luar lapangan. Saya memutuskan keluar dari Belanda dan musim panas ini saya menemukan klub hebat FC Dender di Belgia. Sama seperti klub-klub saya sebelumnya, saya tidak menonjol saat berada di luar lapangan. Di Indonesia mereka menggendong Anda di tangan mereka, meskipun saya ingin kembali ke Belgia atau Belanda agar tidak ada yang mengenali saya dan bisa melakukan hal-hal sendiri dengan tenang, ujar Ragnar Oratmangun. Nama Imade Tito Wiratama menjadi salah satu dari 33 pemain yang dipanggil Sintayong untuk menghadapi ASEAN Cup 2024. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dalam laga ini dipastikan bergabung dalam grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Jelang laga ini, Made Tito yang mendapatkan panggilan pertama ke timnas Indonesia pun antusias. Pemain berusia 21 tahun tersebut bahkan mengaku menambah latihan sendiri agar bisa mendapatkan kepercayaan dari Sintayong di Piala AFF nanti. Hal ini karena ia tak sabar ingin bisa bertandang melawan tim-tim kuat di Asia Tenggara. Sebagai pemain muda, Made Tito Wiratama mengaku penasaran dengan tim-tim Asia Tenggara, terutama seperti Vietnam hingga Thailand. Apalagi mereka juga bakal menurunkan pemain terbaik untuk menghadapi ASEAN Cup 2024 ini, sehingga rasa penasaran Made Tito pun sangat tinggi. Saya penasaran karena ini juga pertama kalinya mungkin saya bisa lolos ke timnas Indonesia. Mungkin ini pertama kalinya saya bisa menghadapi negara-negara luar. Saya juga penasaran dengan cara menghadapi mereka, ujar Made Tito. Namun Made Tito paham betul bahwa menghadapi mereka tak akan menjadi laga mudah buat tim merah putih. Pasalnya Vietnam dan Thailand ini menganggap Piala AFF juga merupakan laga penting. Bahkan Vietnam telah bertekad untuk bisa lolos ke babak final. Untuk itu, ini tidak akan menjadi laga yang mudah dan Made Tito pun menilai bahwa Vietnam dan Thailand akan menjadi lawan yang sulit. Walaupun mengakui mereka lawan yang sulit, Made Tito menegaskan bahwa ajang ini juga penting buat timnas Indonesia. Mempunyai kualitas yang mumpuni nampaknya membuat Kevin Dix jadi salah satu pemain yang mencuri perhatian dan diincar klub-klub besar top Eropa. Salah satunya klub asal Jerman Borussia Mönchengladbach yang dikabarkan makin bernafsu memburu bintang timnas Indonesia tersebut. Media asal Jerman yakni Sky Sport Jerman melaporkan bahwa Borussia Mönchengladbach sedang mencari palang pintu baru untuk melengkapi skuadnya. Borussia Mönchengladbach sebenarnya mempunyai Fabio Cariodia sebagai bek tengah keempat, namun usianya yang masih 19 tahun membuatnya diproyeksikan untuk masa depan. Kontrak Kevin Dix yang akan berakhir pada Juni tahun depan bersama FC Copenhagen membuat Borussia Mönchengladbach diperkirakan bisa menembusnya dengan biaya murah pada bursa transfer musim dingin 2025 mendatang. Borussia Mönchengladbach memang telah dikaitkan dengan Kevin Dix sejak musim panas 2024, namun kepindahannya ke Jerman tidak terwujud. Nilai pasar Kevin Dix yang hanya 4 juta euro berdasarkan data Transfermarkt. Nominal itu bukan biaya yang mahal untuk Borussia Mönchengladbach.
Kevin Dix bisa menjadi tambahan kekuatan yang bernilai bagi Borussia Mönchengladbach dengan biaya yang relatif terjangkau. Nama Kevin Dix muncul sebagai satu di antara kandidat menarik. Bek timnas Indonesia ini sebelumnya sudah menjadi pembicaraan hangat pada musim panas lalu, tetapi transfer tidak terlaksana. Setelah kontraknya habis, ia bisa direkrut secara gratis. Namun bagi Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix juga bisa menjadi opsi untuk transfer pada musim dingin ini, tulis Sky Sport Jerman dalam laporannya. Ya, Kevin Dix sendiri sudah secara resmi menjalani debut bersama timnas Indonesia. Debutnya terjadi di ajang kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang. Sayang, debutnya hanya bertahan selama 41 menit. Kevin Dix saat itu mengalami cedera sehingga membuatnya harus diganti. Meski begitu, Kevin Dix sangat kagum dengan antusiasme fans sepak bola di Indonesia. Fans timnas Indonesia dinilai sangat antusias untuk mendukung timnya. Dirinya selalu diminta foto bersama dengan 50 orang dimanapun ia berada. Selain itu, banyaknya fans yang menunggunya membuat Kevin Dix tidak bisa bergerak bebas. Dirinya harus dikawal oleh petugas keamanan setiap bergerak ke titik lokasi tertentu. Saya mengalami kombinasi yang sempurna dalam karir sepak bola saya. Para penggemar FC Copenhagen luar biasa dan para penggemar Indonesia luar biasa. Mereka mendukung saya dalam suka dan duka. Orang Indonesia sangat rendah hati dan ramah. Dukungan mereka benar-benar luar biasa. Saat saya di hotel, saya tidak bisa meninggalkan lantai saya. Jika saya melakukannya, saya akan ditemani oleh petugas keamanan. Kemanapun saya pergi, ada 40-50 orang yang ingin berfoto dengan saya, ujar Kevin Dix. Kevin Dix mengaku debut bersama timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno sangat spesial untuknya. Dirinya pun berani mengundang para jurnalis Denmark untuk datang ke Jakarta saat timnas Indonesia melawan Bahrain. Pemain 28 tahun tersebut ingin para jurnalis Denmark merasakan sendiri atmosfer istimewa Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand makin mendunia. Bagaimana tidak? Terkini dirinya diketahui di follow legenda Manchester United Rio Ferdinand di Instagram. Ya, Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pemain yang diikuti salah satu bek terbaik yang pernah dimiliki Manchester United itu. Tidak diketahui alasan pasti Rio Ferdinand memfollow Marcelino yang namanya belakangan mendunia di kualifikasi Piala Dunia. Marcelino menjadi bahasan banyak media internasional, bahkan masuk bahasan FIFA setelah tampil apik saat membela skuad Garuda mengalahkan Arab Saudi. Kehebatan Marcelino Ferdinand pun diulas banyak media asing, salah satunya 433 yang mengunggah foto hasil manipulasi yang memperlihatkan Marcelino Ferdinand memenangi Ballon d'Or. Selain tengah menjadi sorotan dunia, aspek lain yang mungkin membuat Marcelino di follow Rio Ferdinand adalah fakta bahwa dirinya berkarir di Liga Inggris.